Halo semua, jumpa lagi dengan Skyzone Hobby. Video kali ini kita akan membahas tentang RC ILRS untuk RC Aeromodeling dan semua yang berhubungan dengan RC pesawat. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana RC atau sebuah remote control yang sudah memiliki sistem ILRS atau sering disebut dengan Express LRS diterapkan di RC Aeromodeling. Video ini kita buat dan kita upload semata-mata untuk membahas seputar dunia aeromodeling, bagaimana jika remote RC ELRS kita terapkan di pesawat aeromodeling. Bagi kalian yang merasa video ini cukup bermanfaat dan cukup penting, silahkan simak video ini dari awal hingga akhir. Dan bagi kalian yang menganggap video ini tidak penting, silahkan dilewati saja. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi ini adalah pengalaman pribadi saya karena beberapa kali terbang mengalami gangguan sistem komunikasi antara remote dengan receivernya. Itu terjadi di jarak berapapun, tidak ada rentang jarak khusus. Sebelum kita lanjut pembahasan video kali ini adalah murni pengalaman pribadi saya yang terjadi di lapangan dan dijumpai di tempat latihan terbang. Karena dengan menggunakan remote GP 4-in-1 dan remote Fly Sky, mengalami beberapa kali gangguan komunikasi antara remote dengan receiver yang ada di pesawatnya. Hal ini yang membuat saya penasaran bagaimana untuk mengatasi problem tersebut. Nah, bagaimana jika remote dengan sistem ILRS ini kita terapkan di RC Aeromodeling atau RC pesawat? Kita akan bahas lebih lanjut dan semoga video ini menjadi video yang bermanfaat dan informatif. Di video kali ini saya menggunakan RC Remote Radio Master Zoro ILRS untuk pembahasan tema kita kali ini. Karena untuk RC Remote ILRS kalian bisa menemukan banyak varian dan banyak merek yang menyediakan dan membuat remote RC dengan sistem ILRS. Namun di video kali ini saya akan menggunakan Radio Master Zoro ILRS untuk pembahasan kita kali ini. Sebelum ada gagasan menggunakan atau mencoba remote RC ILRS di RC pesawat, sebelumnya saya menggunakan remote RC Fly Sky, lalu kemudian sempat juga mencoba menggunakan RC Jumper T-Lite, tapi di lokasi terbang atau lokasi latihan ternyata di jarak tertentu atau di titik-titik tertentu ada gangguan antara komunikasi remote dan RC receivernya, jadi mengalami loss kendali. Ada yang loss kendalinya itu sinyalnya ikut putus, sinyal loss. Ada juga yang loss kendalinya itu sinyal remote dan receiver masih terhubung, namun pesawat tidak bisa dikendalikan dan harus ambil antisipasi, pilot lari ke depan supaya koneksi remote dan receiver kembali terhubung dan pesawat bisa dikendalikan lagi, diarahkan lagi. Nah, karena pengalaman tersebut saya ada ide atau ada keinginan untuk bagaimana mencoba remote RC ILRS di RC pesawat atau RC Aeromodeling. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apakah itu ILRS, saya akan menyinggungnya sedikit sebagai pengetahuan. Jadi apakah itu sistem ILRS? ILRS adalah Express Long Range System, di mana sistem ini dibuat untuk komunikasi antara TX dengan RX dengan jarak yang jauh, namun komunikasinya bisa berlangsung dengan cepat sesuai dengan namanya Express Long Range System. Jadi bagaimana sistem komunikasi jarak jauh yang bisa berkomunikasi dengan cepat. Nah, apa bedanya remote ILRS dengan remote biasa? Jadi kalau kalian cari informasi tentang apakah itu ILRS di internet, maka
spesifikasi dari ILRS itu sendiri adalah berjarak lebih dari 2 km atau lebih dari 2 km. Sedangkan untuk remote yang belum dibuat dengan sistem ILRS, remote-remote pendahulunya atau keluaran-keluaran remote sebelum remote ILRS ini ditemukan, jangkauan dari sinyal komunikasinya tidak sejauh ILRS. Dan perlu kalian ketahui, remote ILRS atau RC dengan sistem ILRS sudah banyak digunakan untuk drone FPV, untuk bermain drone racing, untuk dipakai juga untuk drone FPV dengan jarak bahkan lebih dari 10 km. Jadi ILRS itu sendiri tidak generalisir jaraknya seperti itu. Walaupun sistemnya ILRS, tapi diklasifikasikan dengan kekuatan transmisinya atau kekuatan penguat sinyalnya. Jadi meskipun ILRS, tidak berarti semua jangkauannya bisa 10 km atau bahkan lebih. Jadi ada ILRS yang jaraknya 2 km, ada ILRS yang jaraknya 5 km, 6 km, dan ada juga ILRS yang mampu mencapai komunikasi lebih dari 10 km. Hal itu bergantung dari kekuatan penguat sinyal dari modul ILRS tersebut. Lalu jika ada pertanyaan apakah ILRS ini penting untuk RC, air modeling RC pesawat, jawabannya adalah sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Jadi seandainya menggunakan remote dengan versi belum menggunakan sistem ILRS, sudah aman, bisa menjangkau jarak 200 meter bahkan jarak 300 meter, artinya lokasi kalian aman. Tapi jika di lokasi kalian terbang di sekitar jarak dari remote ke pesawat 50 meter atau bahkan belum ada 100 meter dan mengalami gangguan, coba cari tahu apakah di lokasi tersebut banyak ditemui gangguan dari WiFi 2,4 yang ada di sekitar lokasi tersebut. Misalnya di sekitar situ terdapat perumahan, di sekitar situ terdapat kantor-kantor administratif, di sekitar situ terdapat sutet, di sekitar situ terdapat tower BTS, tower operator. Nah, beberapa hal tersebutlah yang memicu gangguan pada RC dan receiver kalian. Namun jika kalian yakin di lokasi tersebut tidak ada yang disebutkan itu atau tidak ada faktor-faktor yang mengganggu komunikasi sinyal antara RC dengan receiver, antara remote dengan pesawatnya, jadi saya rasa kalian tidak perlu buang-buang uang untuk membeli remote ILRS, karena dengan remote lama, dengan menggunakan remote yang belum sistem ILRS, lokasi tersebut aman tanpa gangguan. Jadi remote ILRS bisa diterapkan di lokasi-lokasi yang banyak interferensi. Secara logika, dengan sistem long range-nya tersebut, artinya penguat dari sinyal remote tersebut memancarkan gelombang WiFi perintah menuju receiver lebih kuat daripada remote yang belum bersistem ILRS. Itulah yang menjadi acuan logika saya kenapa saya ingin mencoba remote ILRS di RC pesawat aeromodeling. Dari penjelasan saya di awal tadi, jika ada kesalahan penyebutan atau mungkin kesalahan spesifikasi, mohon dimaklumi karena saya juga pemula, dan silahkan dikoreksi di kolom komentar karena kita saling berbagi. Kita saling berbagi pengalaman, karena berbagi informasi yang penting yang bermanfaat itu adalah sebuah kebaikan. Tidak ada salahnya kita berbagi informasi, dan bila yang dibagikan informasinya itu belum lengkap atau mungkin ada kekeliruan atau kesalahan, kita saling mengkoreksi agar informasi ini menjadi informasi yang valid dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kita lanjut membahas tentang remote Zoro ILRS. Jadi inilah adalah pengalaman pribadi saya. Jadi remote ini
saya beli terpisah ya dari receivernya. Jadi kalau beli remote ILRS pasti yang datang hanya remote-nya saja, lengkap dengan buku petunjuk, baterai, dan kabel data. Nah, untuk remote Zoro ILRS ini sudah diupdate dengan versi yang terbaru. Versi yang dikeluarkan dari Radiomaster Zoro ILRS ini, jika kalian beli dari baru, versi firmware-nya berada di 3.0 dan 1. Namun saya mendapatkan remote ini sudah dalam keadaan firmware terupdate. Artinya firmware-nya jika dicek sudah 3.2.1. Jadi jika kita cek firmware yang update di Radiomaster ini, firmware-nya sudah firmware 3.2.1. Ini ya, 3.2.1. Dan firmware ILRS ini setiap bulannya atau mungkin beberapa bulan sekali akan terupdate. Jadi saya dapatkan remote ini sudah dalam kondisi terupdate, bukan firmware bawaan dari pembelian baru. Lalu setelah saya mendapatkan remote ILRS-nya, kemudian saya berpikir bagaimana cara menambahkan receiver untuk RC pesawat. Nah, beberapa kali saya melihat tutorial-tutorial yang ada di luar negeri, kebanyakan tutorialnya dari luar negeri. Ada beberapa yang mereka lakukan. Pertama, membeli receiver TX Nano, receiver ILRS TX Nano. Karena saya juga pemula, akhirnya saya ikut-ikutan juga beli receiver TX Nano. Yang saya beli yaitu TBS, ini ILRS RP3V2. Jadi RX Nano-nya TBS yang ILRS versinya atau serinya yang RP3V2. Receiver nano, jadi receivernya kecil. Seperti ini untuk penampakan receiver ILRS Nano TBS RP3V2 double antena. Nah, di receiver nano ini yang biasa dipakai di drone racing atau drone FPV. Jadi keluaran kabelnya ini hanya ada 4, plus, minus, TX, dan RX. Yang ini sebenarnya akan disolder dan terhubung ke FC atau flight control dari drone FPV racing. Nah, jika kalian membeli ini juga, saya yakin tidak akan kalian pakai. Jadi ini juga pengalaman saya pribadi. Sebelum kita bermain solder-mensolder, kita coba binding dulu antara RX Nano ini ke Radiomaster Zoro ILRS-nya. Ini adalah remote yang internal ILRS ya. Jadi modul ILRS-nya sudah internal dari pabriknya, dari sononya. Nah, kendala yang kita temui, ternyata modul ini tidak bisa dibinding dengan remote Radiomaster Zoro. Berapa kali dicoba, tetap gagal dan tidak bisa terbinding. Nah, ini masih bersih dan belum ada solder. Saya ngakalin dengan cara pakai kabel, kita pelintir di posisi soket atau pin positif dan negatifnya, merah dan hitam. Kita pakai 2 pin itu, yang penting ini dapat tegangan 5 volt untuk proses binding, dan ternyata gagal dan tidak bisa dibinding. Saya mencoba mencari tahu kenapa receiver nano ini tidak dapat dibinding dengan remote-nya, padahal sama-sama ILRS. Ini juga ILRS receivernya, ini juga remote-nya ILRS. Nah, beberapa sumber yang saya cari dan saya temukan menyatakan bahwa ternyata untuk
sistem ILRS agar TX remote dengan RX atau receiver bisa terbinding dengan satu syarat, yaitu firmware keduanya di posisi yang sama. Sebagai contoh, seandainya remote ini saya dapatkan di firmware 3.2.1, maka RX Nano ELRS-nya ini juga harus berada di firmware 3.2.1 atau minimal depannya ikut remote 3.1.0 itu juga bisa. Nah, kenapa remote ELRS ini tidak bisa dibinding dengan receiver ELRS nanonya? Ada kemungkinan bahwa firmware pada receivernya ini masih di angka 2. Jadi supaya firmware di receiver nanonya ini bisa terbinding dengan remote, maka harus diupdate ke firmware 3.01.0 atau ke 3.02.01 atau ke 3.0.01. Intinya angka firmware di depan sama. Ada kemungkinan kenapa receiver ini tidak bisa terbinding dengan remote-nya. Kemungkinan firmware dari receivernya ini masih di angka 2 titik sekian titik sekian. Maka perbedaan seri firmware menyebabkan keduanya tidak bisa dibinding dan tidak bisa berkomunikasi. Nah, karena ini adalah receiver untuk drone racing atau drone FPV, cara update firmware-nya yaitu jika receiver ini sudah terhubung dan dirakit dengan paket drone FPV atau drone racing, maka di situ bisa diupdate firmware-nya. Nah, lalu bagaimana jika ini dipakai di RC pesawat? Maka ini akan jadi kendala. Kita harus beli FC drone FPV atau drone racing hanya untuk mengupdate firmware ini. Itu kan sayang. Jadi firmware hanya untuk update firmware kita harus membeli flight controlnya drone FPV atau drone racing. Tapi kalau satu-satunya cara seperti itu dan kalian tidak sayang uangnya, bisa dilakukan seperti itu. Beli flight control drone FPV seri apapun yang support dengan receiver eksternal seri apapun, dan ini disolder dengan flight controlnya, lalu update firmware ke 3 titik sekian supaya bisa dibinding dengan remote-nya. Lalu setelah itu, karena di sini hanya ada 4 output kabel plus minus RX dan TX, ini jika dipakai di RC pesawat, maka kita harus memecah sinyal iBus atau iBus ya kalau bahasa Indonesianya, sinyal iBus dari nano receivernya ini menjadi sinyal PWM analog, dan itu bisa dikeluarkan sebanyak sinyal yang bisa dihasilkan. Misalnya di sini support 14 channel, maka kita bisa mengeluarkan 14 channel, atau kita bisa mengeluarkan 6 channel, 8 channel sesuai kebutuhan kita. Jadi harus menggunakan perangkat tambahan, modul tambahan, yaitu bisa menggunakan Arduino Nano untuk mengeluarkan atau mengkonversi sinyal iBus ke sinyal PWM analog supaya output servo bisa keluar channel yang kita butuhkan. Misalnya kita keluarkan 6 channel, 8 channel, 10 channel, atau kita keluarkan semua channel yang dihasilkan di receiver nano ini. Jadi kesimpulannya, untuk receiver nano ini tidak bisa digunakan sementara ini. Jadi saya memilih untuk menyimpannya dan menunda penggunaan remote ELRS di RC pesawat. Lalu selama kedua perangkat ini saya simpan, antara remote ELRS dan receiver nano ELRS yang tidak bisa dibinding dengan remote ini, saya simpan, saya mencari informasi alternatif lain yang lebih efektif dan efisien bagaimana remote ini bisa dipakai.
Kalau kalian menemukan hal tersebut, saya yakin pasti kalian juga akan bingung, panik, dan mungkin berpikir kalau remote-nya akan kalian jual lagi. Udah, jual lagi nggak bisa binding kok ini, jual aja. Itu sempat ada terlintas di pikiran saya kalau keduanya ini saya jual lagi. Karena ini akan berfungsi dengan baik di dunia drone FPV dan drone racing. Jadi ketika receiver nanonya ini dirakit dengan frame dan flight control, lalu update firmware ke versi 3 titik sekian, maka di versi itu barulah receiver ini bisa dibinding dengan remote ELRS yang versi firmware-nya juga di angka 3 titik sekian. Nah, selama saya mencari informasi, akhirnya kita mendapatkan solusinya. Jadi saya cari informasi apakah ada receiver ILRS yang mengeluarkan output servo atau output PWM. Ternyata saya menemukan satu modul receiver produk dari Radiomaster juga, Radiomaster. Dan untuk modul receiver ini serinya ER6. 6 ini adalah kode 6 channel ya. Jadi yang dikeluarkan dari output servonya ini terdapat 6 channel di receiver Radiomaster ELRS ini. Jadi saya menemukan modul receiver ILRS PWM produk dari Radiomaster. Kemasannya imut seperti ini ya, segini. Lalu kalau kita buka, ini adalah receivernya. Selain receiver, kita juga mendapatkan beberapa kabel dengan soket. Ini nggak usah kita bahas tentang receivernya. Penampakannya seperti ini. Dan outputnya terdiri dari 6 channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang terakhir ini adalah baterai atau untuk pegangan. Ini hampir sama dengan modul receivernya 6 channel remote yang belum ILRS. Tapi bedanya di receiver ini sudah bisa dibinding dengan remote jenis ILRS. Penampilannya seperti ini. Nah, di sini juga ada beberapa soket ya. Ada soket untuk tambahan power eksternal plus dan minus 5 volt. Ada juga soket iBus. Soket iBus ini yang keluar 4 kabel plus minus TX RX seperti yang ada di receiver nano ini. Keluar 4 titik plus minus TX RX atau sinyal iBus. Jadi di sini juga ada bagian ini keluar satu soket untuk sinyal iBus plus minus TX RX, dan yang satunya ini adalah soket power yang keluar plus dan minus saja. Tapi untuk saya ini tidak dipakai. Kita bisa menggunakan soket PWM-nya untuk servo output seperti receiver remote yang belum ILRS. Jadi ini adalah modul receiver ILRS yang bisa kalian temukan. Ini yang 6 channel. Untuk versi lain Radiomaster ILRS receiver ada juga yang 4 channel, ada juga yang 5 channel. Kalian bisa membeli sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan ini pun ketika saya membeli, saya berharap-harap cemas apakah ini bisa dibinding dengan ini atau tidak. Jangan-jangan seperti ini harus update firmware begini begitu seribet itu. Nah, ternyata ini bisa dibinding dengan mudah. Sekali binding langsung terhubung.
langsung connect. Dan ini sudah saya pakai di video sebelumnya yang sudah upload ya, yang mencoba remote ELRS di RC pesawat, dan itu menggunakan receiver ER6 dari Radio Master. Ini sudah ELRS. Jadi kurang lebih seperti itu bahasan kita kali ini tentang remote RC ELRS untuk RC pesawat aeromodeling. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu menambah pengetahuan yang nonton video ini. Dan bagi kalian yang hobi dengan RC aeromodeling, pecinta RC pesawat terbang yang ingin mencoba hal baru dengan remote generasi baru, yaitu remote dengan sistem ELRS. Semoga informasi kecil ini bisa bermanfaat. Terus untuk cara binding akan kita sampaikan di video berikutnya atau di video yang lainnya. Untuk bahasan kita kali ini saya rasa cukup. Jika ada salah kata, salah ulas, Ricky mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.